kita akan salam-salam dulu. Ini kita tahu ya, mungkin yang lain tahu ya. Ada Kak Yan. Nanti tamunya Hai. siapa ya? Tamunya nanti siapa dulu ya? Ntar aja ya, kita jelasin ya. Kita kenalin. Oke. Nanti aja dulu. Tapi tamunya tolong bantu ya. Kita ucapkan salam dulu ya. Salam sejuta dongeng. Sejuta dongeng. Nah, pemirsa, ternyata guest star kita sudah tahu loh salam sejuta dongengnya. Sudah ngerti. Oke, Kak Yan. Kak Yan, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget ya. Spesial banget ya, pakai telur ya Kak Yan ya. Keren banget nih, kita dapat high ini banget, high achiever banget nih di sini untuk tamunya. Yaitu adalah Prof Dian. Boleh kita panggilnya Kak Dian? Oh, boleh banget. Karena di dalam dunia dongeng itu, di dalam dunia dongeng kita selalu membahasakan diri dengan kakak-kakak. Jadi kita akan biasa membacakan, manggil Kak Dian dengan Kak Dian ya, boleh ya? Sip, oke. Kita manggil juga nih Kak Ana. Kak Dian, halo. Halo Kak Ian, halo Kak Ana. Oh iya. Makasih udah diundang ke sini. Oh, kita dong senang udah kedatangan Kak Dian ya. Iya. Emang Kak Yan kenal sama Kak Dian ya? Nama di situ tuh Kak Ana. Namanya situ. Dari namanya. Oke. Untuk hari ini kita agak spesial karena kita akan lebih tidak mendongeng ya Kak Yan ya. Betul. Kita tidak mendongeng, tapi kita akan membahas tentang ayah mendongeng membangun karakter generasi emas. Benar nggak Kak Yan? Betul. Nah, itu memang, Pak. Iya. Generasi emas itu kan memang nanti akan kita hadapi sekitar tahun 2045 ya Kak Ana ya. Betul. Jadi kalau ini mesti kita persiapkan nih. Betul sekali. Kalau kita mau ngobrol tentang generasi emas dan juga tentang penguatan karakter, kita bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Kak Dian. Nah itu. Insya Allah. Nah, jadi kita sekarang kita fokuskan ke Kak Dian. Kak Dian. Oke, ya. Apa namanya, kemarin itu mungkin nanti aja kita cerita yang soal kemarin ya. Saya mau, boleh nggak Kak Dian ceritakan Kak Dian tuh siapa sih? Kita kan pengen tahu dong semuanya. Oke, makasih ya sekali lagi, makasih Kak Ana dan Kak Ian. Makasih. Dan komunitas ahli-ahli mendongeng. Senang banget bisa di sini. Saya siapa ya? Saya ibunya anak-anak. Anak-anak saya guru-guru. Ya, jadi saya ngelola sekolah, juga sekarang dosen. Pokoknya bergerak di bidang pendidikan dan jatuh cinta banget sama dunia pendidikan. Itu sih secara umum. Keren nggak? Keren banget. Nah, di situ berarti kalau kita ulik-ulik tentang pendidikan itu pasti dikena banget, Pak. Semoga keluar semua ilmunya nih ya. Saling belajar dong, Kak Ian dan Kak Ana. Pasti saling belajar. Pasti, insya Allah bertiga-tigaan belajar. Siap. Ya. Kak Yan gimana, mau cerita dulu tentang dongeng, Kak Yan? Dongengnya dunia apa ya? Dongeng. Tadi kan Kak Yan udah mulai dengan dongeng ya Kak Yan ya? Iya. Kalau kita cerita tentang dongeng, saya selalu ingat dengan masa lalu nih Kak Dian. Karena kan ketika kita kecil, saya selalu ingat ketika ibu saya bercerita tentang si kancil, tentang apa mungkin si kancil mencuri ketimun. Betul, atau si kancilnya nyebrang sungai lewat punggung buaya gitu. Misalnya si kancilnya juga dia kecemplung masuk ke dalam lubang, dia memanggil seekor gajah, "Hai gajah, kamu tahu nggak langit akan runtuh?" Nah, itu semua bisa nempel di kepala saya gitu. Nah, dongeng itu yang kemudian membuat kami, saya dan Kak Ana dan juga teman-teman lain memfokuskan perhatian kami beberapa waktu yang lalu kepada dongeng. Sehingga kita ingat bahwa dongeng ini menjadi sebuah sebuah bekal buat anak-anak yang nantinya akan disimpan dalam kepala mereka, dalam diri mereka, dalam bentuk nilai-nilai yang juga akan mengantarkan ke mereka kepada masa mereka dewasa. Nah, ini kan sebenarnya yang sangat menarik dalam komunitas Negeri Sejuta Dongeng, bahwa
nilai-nilai ini seperti apa sih, dan kemudian bagaimana sih kita sebenarnya harus mengimplementasikan ke dalam dongeng, dan bagaimana pula kita bisa menyebarkan pada anak-anak kita gitu. Kira-kira sih pengantarnya sih begitu sih Kak Amel dan Kak Dian ya. Iya, mungkin saya tambahkan juga ya sebelum Kak Dian membahas lagi ya. Jadi lebih kayak kadang-kadang kita kan pendidikan moral itu kita kemas dalam dongeng, sehingga yang membacanya itu tidak tanpa sengaja, tidak merasa digurui, tapi akhirnya masuk nih ke dalam gitu, masuk ke dalam jiwanya supaya nanti bisa terbentuklah karakternya, istilahnya gitu sih yang awamnya gitu ya. Aku awam soalnya. Nah, dari tapi dongengnya banyak tuh Kak Dian, udah buat banyak dia ya. Nah, luar biasa. Kak Ana dan Kak Iyang tuh keren. Sekarang gimana Kak Dian? Kak Dian kan berkecimpung di pendidikan dan dengan dunia anak-anak. Gimana kalau menurut Kak Dian? Iya, kalau bicara soal dongeng itu relevansinya dengan pendidikan tuh tinggi banget gitu ya. Yang pertama, dongeng sebagai apa? Sebagai media gitu ya, atau dongeng sebagai metode. Metode pembelajaran tuh ada juga, karena semua guru sebetulnya diharapkan adalah seorang storyteller yang bagus. Gitu. Guru tuh harusnya dia menjadi pendongeng yang efektif, bukan cuma bagus ya, efektif. Artinya pesannya nyampe, cara menyampaikannya juga keren gitu. Anak-anak betah sampai melongok-melongok dengerin gurunya mendongeng gitu ya. Kan sebetulnya gini, kalau guru itu seorang pendongeng yang keren gitu, maka yang namanya hypnoteaching itu terjadi dengan sendirinya. Betul. Kan sebenarnya hypnoteaching itu yang apa sih? Metode apa yang dipakai guru yang bikin sampai anak-anak gitu, nggak lepas-lepas fokusnya ke dia. Itu kan kalau dia jadi storyteller yang bagus. Dan ingat terus jadi ya. Ingat terus ya. Gitu, ingat terus. Itu dari segi gurunya. Kalau dari segi proses pembelajarannya, dari pendidikan itu sendiri, itu sih relevan banget. Karena kan gini, semakin kesini, semakin para ahli-ahli pendidikan itu dicekokin banget gitu ya, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan cuma sekedar transfer of knowledge gitu. Justru yang jauh lebih penting, pendidikan itu transfer of value. Gitu. Justru itu yang jauh lebih penting. Makanya Pak Jokowi, pemerintah, semualah pokoknya para praktisi pendidikan itu menggaung-gaungkan itu terus. Gimana caranya sih para pendidik itu bisa mentransfer value ke peserta didik? Salah satunya lewat dongeng. Apalagi di dunia pendidikan dasar, di jenjang pendidikan dasar ya, TK, SD, itu luar biasa. Metode mendongeng itu menjadi salah satu alternatif yang cukup utama yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Jadi kalau dibilang relevan, sangat-sangat relevan sama dunia pendidikan. Makanya ketika kemarin Kak Ana sama Kak Ian menawarkan kolaborasi, dengan senang hati. Tergirap-girap kita semua dengan proyek. Udah boleh diomongin ya proyek? Boleh. Kita udah menggaung-gaung dari beberapa episode yang lalu, udah seperti sampaikan juga gitu. Ya, dan itu kenapa kita sangat antusias gitu, karena kita meyakini dengan cara dongeng proses pembelajaran bisa jauh lebih efektif. Gitu sih. Kak Dian. Yes. Mau tanya. Tadi kan Kak Dian bilang bahwa hypnoteaching itu kan terjadi ketika mereka mendongeng gitu ya. Saya pengen tahu sebenarnya guru itu bagaimana di kelas menerapkan storytelling dalam anak-anak gitu ya. Iya, terutama sekali lagi ya, karena kebetulan pendidikan yang kita kelola itu memang di jenjang pendidikan dasar. Tapi memang di situ gitu, di situ jauh lebih terpakai. Mendongeng itu jauh lebih terpakai. Kemudian gini, gimana sih guru-guru menceritakan kan gini. Misalnya gini, ada konsep ya, ada konsep yang harus dikenalkan kepada anak-anak. Nah, konsep itu cara mengenalkannya melalui menceritakan dulu gitu. Menceritakan dulu apa sih maknanya. Nah, itu bisa lewat cerita gitu. Nah, anak-anak ini ya Kak Ian sama Kak Ana pasti tahulah, anak-anak di jenjang pendidikan dasar itu kan levelnya di konkret operasional ya, kalau di tahap perkembangan perkembangan anak. Mereka tuh butuh banget contoh-contoh konkret gitu. Contoh-contoh konkret. Sekarang sih emang udah dicekokin sama film dan apa, tapi itu bikin malas kan?
Nah, sekarang banyak video. Memang kita sekarang suka gini, ngapain susah-susah ngedongeng? Tunjukin aja filmnya. Lengkap kan? Ada audio yang keren-keren dengan segala macam teknologi audio yang luar biasa ya, ada back sound dan sebagainya, ada visualisasi yang juga keren-keren, gitu kan? Segala, aduh sorry di sini lagi geluduk, nggak tahu kedengeran apa enggak, ya. Dengan video memang bisa tersampaikan, tetapi gini, kalau kebanyakan seperti itu anak-anak jadi malas, karena dicekokin, di feeding up semuanya, sehingga modalitas dia, indera dia tuh kemudian jadi cuma nganga doang gitu, dicekokin doang. Karena dia nggak usah capek-capek mengimajinasi. Dan nggak nangkep, kalau menurut saya sih kalau kayak gitu tuh dia nggak nangkep murni seperti kalau seandainya didongengkan langsung ya. Jadi kayak kayak udah di blender deh, makan udah di blender tinggal tinggal suap gitu ya. Jadi nggak berasa. Nah kemudian keunggulannya storytelling atau mendongeng kan bisa di pause. Bisa ditanya dulu, baru kasih intro gitu. Kita mau cerita soal kancil loh, tahu nggak sih kancil tuh apa? Emang anak-anak sekarang tahu kancil tuh apa? Itu bisa dibikin dinamis. Jadi ketika guru menceritakan di kelas A, pada saat dia cerita di kelas B, cerita yang sama bisa beda kejadiannya. Itulah dinamikanya dongeng gitu. Jadi dongeng itu benar-benar bikin guru tuh jadi sutradara, jadi storyteller, jadi pengarah gaya, jadi semuanya gitu. Bagus buat gurunya, bagus juga buat anaknya. Jadi di kelas dongeng menjadi salah satu metode menyampaikan konsep ya. Nanti di dalam konsep itu ada value-nya yang kita titipkan. Kan di ujungnya biasanya gitu, kalau di dalam pembelajaran itu kan di lesson plan, pasti ujungnya itu kesimpulannya adalah, kalau kita pendidikan Islam tuh ibrohnya apa, hikmahnya apa sih? Gitu. Yang didapat tuh apa, moral value itu apa sih? Nah itu ujungnya tuh, gitu. Gitu sih, makanya keren banget sebetulnya dengan cara dongeng di pendidikan. Gitu. Oh, cakep ya, memang perlu digalakan banget gitu ya. Jadi banget. Maksudnya, ke orang kan kadang-kadang dongeng itu so yesterday gitu loh, padahal sebenarnya enggak gitu. Menurut aku sih justru pada saat sekarang ini justru harus lebih dikembangkan, apalagi dengan kita kan itu kan engagement kita jadi orang tua dan anak atau dengan guru, attachment-nya lebih terbentuk gitu, seperti itu kan yang ini. Itu artinya seorang guru butuh atau mungkin harus punya kreativitas yang tinggi ya Kak Dian ya. Karena kan dia menciptakan dongeng ataupun mungkin bentuknya apa, knowledge-nya atau value yang mau dititipkan atau transfer kan mesti dikemas dalam bentuk yang berbeda kan ya. Iya. Kan tadi Kak Ian di awal sudah atau Kak Ana juga tadi ya sudah menyinggung kita mau nanti dongeng itu nanti berkaitan dengan pengembangan karakter misalnya gitu ya. Nah, barusan sudah disinggung gitu. Kalau mau mengembangkan karakter, nomor satu adalah moral knowledge gitu. Kita misalnya gini, mau ngembangin karakter kejujuran. Coba deh, Kak Ian udah hafal banget tuh yang 5 nilai utama karakter yang dikembangkan di Indonesia ya. Penguatan karakter gitu ya, program penguatan karakter. Nomor satu, religiositas. Emang anak SD ngerti apa itu religiositas? Emang nasionalisme? Emang anak SD tahu? Apalagi kelas 1 gitu. Integritas apalagi? Apa itu integritas ya? Gotong royong, satu lagi kemandirian. Nah, nomor satu yang harus dilakukan guru adalah tadi moral knowing, kasih tahu apa itu. Nah, cara ngasih taunya apa itu kejujuran lewat dongeng. Nggak bisa kayak itu ya di Wikipedia aja. Bisa, adalah ini. Nggak ngerti juga mereka ya, nggak nyampe juga itu moralnya nanti. Ya, kalau buat anak SMP mungkin nggak masalah. Untuk kelas 4, 5, 6 juga mungkin nggak masalah. Mereka udah tahu lah apa itu integritas, gotong royong. Tapi untuk kelas TK 1, 2, 3, ya belum tahu. Nomor satu adalah nyeritain artinya dulu. Nah itu lewat dongeng. Kan bisa kita ceritain apapun lah ya tokoh-tokohnya. Benar Kak Ian. Jadi guru harus punya kreativitas untuk kalau mengarang cerita mungkin nggak harus yang sangat original ya. Kita bisa mengadopsi cerita-cerita yang sudah ada. Tetapi kan paling bagus kalau dia membuat cerita yang berdeket sama anak-anak. Bahkan disarankan cerita itu boleh loh menggunakan nama anak-anak di kelas.
gitu. Oke. Untuk karakter-karakter baiknya ya, itu bisa menggunakan gitu. Tapi izin sama anak-anak, boleh ya gitu. Ibu boleh ya pakai nama Adi ya. Ini ada suatu anak namanya Adi gitu. Nah, gitu kan bisa seperti. Jadi mereka juga bisa, hah, aku ada di dongeng. Gue udah kayak dongeng ya, kayak gitu. lanjut. Kita seru nih dengerin. Gitu. Jadi mereka tuh seneng gitu, seneng. Mungkin contoh ya, boleh ngasih contoh? Boleh lah, boleh. Jadi gini, kebayang nggak sih dulu waktu zaman jadi kepala sekolah, kan saya wajib ngajar gitu. Pelajaran yang saya pegang itu pendidikan lingkungan hidup. Gitu, harus ceritain bagaimana cara mengolah sampah. Di bukunya itu ada yang namanya macam-macam cara pengolahan sampah. Ada yang namanya insinerator, ada yang apa sih yang ditimbun, yang apa segala macam. Ya, anak-anak mana ngerti konsep kayak gitu. Terus akhirnya segala macam itu saya gabungin. Saya bilang gini, nih ya Ibu mau cerita, 5 tahun lagi mau ada pemilihan wali kota di Bogor. Ayo siapa yang mau jadi wali kota? Aku bu, gitu. Terus ada, Imam ya jadi wali kota. Nah Imam punya masalah, sampahnya sebogor menggunung-gunung. Gitu. Jadi di situ terus sampahnya bisa loh dihilangin dengan cara gitu. 1 ditimbun. Siapa yang mau jadi jago nimbun? Gitu. Jadi di situ kita ngajakin mereka menjadi jago nimbun, jago bakar, jago apa, pakai ahli kimia, pakai apa, gitu. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak merasa diikutsertakan. Gitu. Itu kan dongeng sebenarnya. Betul. Mendongeng tapi membawa konsep itu divisualisasikan. Mereka berimajinasi jadinya. Kita cuma modal satu halaman buku ya, gitu. Terus ya udah. Mereka seru gitu dengerin. Keren ya. Kalau cara pendidikan kayak gitu tuh keren banget. Jadi kita benar-benar applied lah berarti ya. Iya harus ya. Dekat dengan anak itu. Jadi anak itu jadi tahu ya. Terlibat lah paling nggak tadi yang Kak bilang harus engage gitu. Ya salah satunya melibatkan anak itu menjadi tokoh-tokoh yang ada. Atau paling nggak namanya lah gitu. Atau mereka berimajinasi suatu saat nanti jadi wali kota. Jadi senang juga gitu. Gitu. Agak nyimpang sedikit nih Kak Ana. Oke. Saya mau tanya tadi kan Kak Dian bilang bahwa mesti izin ya. Kalau namanya dipakai ya. Boleh cerita Kak Dian kenapanya gitu ya? Ya. Ya kita respect sama anak-anak, itu juga ngajarin value gitu, ngajarin respect anak-anak bahwa mengikut sertakan seseorang itu harus atas keikhlasan yang bersangkutan. Gitu. Jadi jangan sembarangan, kan kita misalnya di kelas ngajarin pinjam pensil izin ya gitu, pinjam apa izin ya, sekarang saya mau pinjam nama izin dong gitu. Ya itu sih kita harus respect dan khawatirnya dia tidak berkenan. Misalnya dia malu, aku nggak mau Bu, aku padahal cuma minjem nama doang, dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, biasanya sih kalau saya sengaja milih nama anak-anak yang malu gitu, justru yang kurang terlibat, supaya dengan itu dia merasa, nama aku jadi wali kota. Terus kita desain gitu. Nanti kira-kira yang jadi wali kota siapa ya gitu. Nah di cerita tentang sampah itu, saya bahkan ini, untuk ngangkut truk, untuk ngangkut sampah kan perlu truk ya. Ada nggak yang mau jadi juragan truk gitu? Ternyata gitu, ada anak-anak, aku bu, juragan truk loh, bukan profesor, bukan pilot, profesi sebagai juragan truk. Sekaligus kita ngenalin gitu lewat dongeng bahwa ada banyak profesi dan kita izin dan mereka ikhlas gitu jadi juragan truk. Kalau kita paksa, nanti ibu kok aku ditaruh di situ kan aku malu Bu gitu misalnya, khawatirnya seperti itu kita hindari. Sekalian ngajarin value respect others. Oke, keren. Itu adalah salah satu nilai ya karena Kak Dian. Value, ya. Iya. Saya adalah ya tentang lingkungan hidup kan salah satu nilai juga ya. Iya, betul. Iya, lingkungan hidup. Iya. Tapi ternyata di dalam dongeng yang tentang lingkungan hidup itu banyak, bukan hanya lingkungan hidup yang jadi ketarik ya, macam-macam ya. Di situ kelihatan juga gotong royongnya, ya kan? Iya. Apa namanya yang aku lihat ada banyak jadi karakter-karakter di situ jadi masuk semua. Tentang profesi gitu, nah segala macam lah pokoknya. Sebetulnya ya itulah mungkin guru itu tadi yang kata Kak Ian ya harus kreatif. Kreatifnya tuh kan apa ya, mengkoneksikan gitu antara satu konsep dengan konsep lain, dengan kejadian di luar, dengan fenomena yang sedang berkembang gitu. Jadi memang
Makanya guru-guru katanya guru-guru tuh awet muda gitu. Karena dia otaknya gak berhenti nyambung-nyambungin gitu. Terus seneng lagi di kelasnya ketemu sama anak-anak, ceria terus katanya gitu. Iya, seru sih ya, anak-anak. Seru. Pokoknya jatuh cinta ya sama pendidikan. Tapi emang sih ngeliat anak-anak kecil begitu mau masuk kelas, mau keluar kelas, seru banget ngeliat mereka ya. Energinya itu loh ya. Iya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu loh mereka energinya. Dan nular, energi itu nular. Iya. Kak Dian, tadi kan udah cerita mengenai kalau di pendidikan yang di sekolah Kak Dian itu mengajarkan untuk melakukan dongeng. Nah, sekarang ini kan tema kita kan banyak ke ayah mendongeng. Itu menurut Kak Dian itu gimana sih Kak Dian? Kenapa sih gitu? Emang apa namanya? Emang sih saya ngerasa sih gitu ya? Selama ini memang kebanyakan karena ibu yang mendongeng ya. Tapi ini kenapa kita menarik? Kenapa mesti spesifik disebutkan ayah mendongeng? Kenapa nih Kak Dian? Iya. Kalau soal ayah mendongeng sebetulnya bukan cuma sekedar mendongeng saja ya, partisipasi ayah. Jadi sekolah kami sejak awal itu sangat mempromosikan partisipasi ayah dalam pendidikan. Itu kenapa? Balik-baliknya lagi, kita di jenjang pendidikan dasar. Itu penting banget peran ayah di dalam kegiatan pendidikan. Jadi saya tuh tiap kali pertemuan sama orang tua, sampai sekarang pun masih didominasi oleh ibunya. Jadi ketika membuka pertemuan, saya suka sengaja. Sebentar ya, saya hitung bapak-bapak yang hadir ada berapa gitu. Itu saya respect gitu. Tepuk tangan buat 20 bapak-bapak yang hadir yang di sebelah sana. Bapak siapa? Oh, keren banget gitu. Jadi kita sangat menghargai partisipasi ayah karena kita believe bahwa dengan semakin tinggi partisipasi ayah dalam kegiatan pendidikan, biasanya itu efektivitas hasil belajar juga baik gitu. Nah, sebetulnya awalnya itu. Nah, apalagi mendongeng gitu ya. Kan gini, kita kan masih patrilinealistik ya, kayaknya ya istilahnya ya. Jadi apalagi misalnya kita ya balik-baliknya lagi punten kita pendidikan Islam meyakini bahwa kepala keluarga adalah ayah. Sehingga transfer value di rumah itu ayah itu mau tidak mau harus berperan. Meskipun sama saja kita tidak pernah membeda-bedakan peran ayah dan ibu dalam transfer of value. Tetapi paling tidak imamnya kan bapaknya gitu loh. Jadi dialah yang sebetulnya punya tugas utama juga ya, tugas yang bukan utama sih, tugas penting lah gitu. Jangan sampai dia porsinya sedikit dalam mentransfer value di keluarganya, gitu. Satu itu. Yang kedua, dongeng kan narasi ya. Ibu tuh sehari-harinya sudah banyak banget bernarasi kepada anaknya. Dalam segala hal, mulai dari nyiapin makanan, mulai dari apa, bernarasi terus kan, gitu kan. Sementara ayahnya kan tinggal diem aja gitu, paling ambil keputusan. Nggak tahu sih kalau Kak Ian ya, gitu juga atau enggak. Nah, sebetulnya itu sayang gitu. Anak perlu mendengar narasi dari ayahnya. Kalau sehari-harinya dia nggak sempet pada saat makan, paksain sempet pas mendongeng. Mau tidak mau dia dengerin gitu. Yang kedua gitu. Yang ketiga, kalau dipaksain ayah itu ada sesi mendongeng, jadi pokoknya mendongeng itu ayah gitu. Misalnya gitu ya, maka nanti secara reguler ayah punya porsi-porsi waktu di mana dia berinteraksi, membangun koneksi dengan anak-anaknya lebih banyak daripada kalau dia tidak dipaksakan punya porsi mendongeng. Saya secara pribadi, tadi Kak Ian cerita waktu kecil ibunya. Saya adalah anak yang dapat dongeng itu dari bapak, bukan ibu, gitu. Ibuku ya ngajarin, tapi mendongeng itu bapak. Jadi saya benar loh Kak Ian sampai sekarang masih ingat. Jadi saya sampai sekarang masih ingat bapak saya itu kalau mendongeng itu kedepak ceritain apa kuda. Kedepak terus dia sampai tangan-tangannya gitu-gitu di atas bantal gitu, tuh goleng-goleng gitu. Itu masih ingat gitu. Dan di situ ayah punya kesempatan besar untuk memperkuat value keluarga. Itu kewajiban ayah. Jadi mendongeng adalah salah satu medianya. Gitu sih. Penting banget.
Memang harus disediakan ya Kak Dian ya waktunya ya. Paksain disediakan gitu. Karena kan kalau ngelihat waktu, apalagi kalau ayah bekerja itu kan lebih banyak di luar ya. Jadi di rumah pun paling udah capek dan akhirnya lupa dengan adanya. Ya, jadi yang diingat anak-anak tuh hanya narasi ibu, hanya suara ibu, hanya intonasi ibu. Padahal kan anak-anak juga perlu mendengarkan variasi ujaran, variasi bahasa, variasi intonasi, variasi segala macam lah dari ayahnya. Itu supaya dia juga makin kaya akan di rumah gitu. Kak Ian mulai mikir seberapa banyak dia bercerita sama. Saya pikir gini, narasi yang diterima oleh bapak juga banyak ya. Dari ibunya, dari ibunya. Iya benar. Ya. Ya, itu sih antara. Itu bagus banget ya istilahnya narasi loh, bukan bawel loh. Iyalah, kita positif aja. Bernarasi dengan intonasi yang relatif tinggi kalau ibu-ibu. Tapi ada kecenderungan juga gini ya, mungkin karena minimnya ayah bicara, bernarasi itu. Kadang-kadang ada kecenderungan anak tuh kalau saya mendengar suara ayah udah langsung kayaknya udah langsung melipir gitu, takut. Ada bisa jadi timbul seperti itu juga ya. Karena jarang ya Kak. Karena dia tahu nih, kalau ibu bernarasi mau semarah apapun pasti dia tahu dia nggak akan, bukan marahnya tuh marah yang bisa dimanipulasi oleh mereka atau gimana gitu ya. Sama ini kadang ibu bernarasi banyak tapi ujung-ujungnya keputusannya di ayah. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan narasinya ayah adalah keputusan doang. Keputusan, kesimpulan final, padahal kan enggak. Sayang banget gitu loh. Kenapa enggak ayah dilibatkan dalam proses tanya ngobrolnya gitu? Kenapa enggak ayah dilibatkan? Biarkan dia bernarasi juga memberikan komentar-komentar. Jangan di ujungnya doang diharapin. Mutusinnya doang, ngambil keputusannya doang gitu. Nah, lewat dongeng kan kebayang nggak sih ayah berekspresi yang mewakili ekspresi tokoh-tokoh di dongeng yang mungkin sangat berbeda karakternya sama karakter ayahnya itu sendiri gitu. Jadi anak juga jadi, oh ternyata bapakku tuh seru ya gitu. Nggak cuman yang ngambil keputusan gitu, nggak cuman yang nyuruh atau apa, tapi dia juga ternyata bisa nyeritain seorang kecil, dia bisa nyeritain macam-macam gitu, tokoh-tokoh ini, tokoh itu. Keren banget. Bangga banget pasti anak-anak tuh kalau dengar ayahnya yang mendongeng. Gitu. Ya, ini kan kayaknya juga nggak saya ngeliatnya bukan sebuah kebiasaan yang umum di Indonesia ini ya. Betul. Kita digerakkan secara nasional mungkin sangat menarik ya, tapi nggak tahu caranya bagaimana kan ya. Kalau misalnya kita kan menyiapkan anak-anak buat nanti supaya mereka bisa bersaing, mereka bisa berprestasi, tapi membuat orang tua secara lengkap mendampingi anak-anak nggak mudah juga gitu ya. Kira-kira apa tuh ya Kak Dian yang bisa kita lakukan ya? Iya kalau tadi gitu ya, memang harus dipaksakan, diprogramkan dalam keluarga ada satu sesi di mana ayah yang menyampaikan value, balik-baliknya lagi sih gitu. Ya. Harus dipaksakan mau nggak mau. Kalau kita baca-baca literatur ya atau temuan-temuan hasil penelitian mengenai dongeng itu memang menyarankan semua bahkan waktu untuk mendongeng itu kalau bisa reguler gitu, menjelang tidur gitu, mau siang mau malam tapi reguler. Jadi anak-anak tuh disetting jam-jam segitu dan memang cukup ideal ya kalau mau menjelang tidur kan dia juga di gelombang mana gitu, alfa ya kalau nggak salah. Nah itu memang pas banget untuk menyampaikan sesuatu yang maknanya besar gitu, yang penting. Itu tanpa dan kalau mendongeng kan nggak kayak diajarin ya. Iya, itu kan nggak kayak diajarin. Jadi anak jadi jauh lebih menerima gitu. Dan itu penting banget tadi Kak Ian untuk membangun karakter dia di masa depan. Misalnya ini terutama ya bapak-bapak ya, please deh mendongeng yang mengenalkan karakter misalnya mengenai tidak mudah menyerah gitu, optimism gitu. Itu disampaikan oleh ayah tuh konon ya, itu lebih efektif gitu. Anak tuh lebih believe kalau ayah yang menyampaikan cerita bahwa tokoh tuh harus bekerja keras gitu, jangan mudah putus asa meskipun jatuh-jatuh gitu. Terus aja nyoba lagi gitu. Hal-hal kayak gitu ketika disampaikan oleh ayah
informasinya sih anak lebih mudah menerima. Kenapa begitu Kak Dian ya? Mungkin ya sosok ayah itu kan kita juga padahal kan nggak boleh sebenarnya ya, gender itu apa segala macam itu. Ayah itu kadang diasosiasikan dengan karakter-karakter yang lebih kuat gitu. Misalnya seperti berani gitu ya. Kalau ayah menceritakan berani itu jauh lebih lebih diterima dibandingkan ibu menceritakan keberanian gitu. Ibu menceritakannya caring aja gitu. Meskipun banyak ibu juga yang berani nggak jadi masalah gitu. Nah ini disepakati aja di rumah itu antara ayah dan ibunya. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya sih tidak mau mengkotak-kotakan. Kalau saya secara pribadi, kalau orang tua ada yang bertanya begitu, saya bilang jangan dikotak-kotakan. Biarkan anak mendengarkan banyak karakter dari kedua belah pihak. Gitu. Makanya ketika nah ini tuh bagaimana karakter itu diterapkan di dalam kurikulum sekolah misalnya ya. Sebetulnya bukan cuma kurikulum sih, di dalam manajemen sekolahnya. Contoh, ketika kita menerima siswa baru, ini jadi kemana-mana nggak apa-apa nih ya. Nggak apa-apa. Jadi ketika kita ada proses penerimaan siswa baru, itu kan ada wawancara dengan ibu dan ayah. Salah satu pertanyaan yang kita ajukan adalah di rumah, siapa sih yang paling dominan untuk mengembangkan nilai-nilai keluarga? Itu kita tanyain. Gitu. Kalau ayah, kenapa ayah? Gitu. Kalau ibu, kenapa ibu? Kadang-kadang ayah enggak, ibu enggak, siapa? Neneknya. Nah, di situ kita juga sekalian ngecek, ada enggak kontradiksi value yang dikembangkan antara ibu, ayah, dan nenek? Nah, kita harus identifikasi itu dari awal. Karena biasanya nanti kalau ada tuh teridentifikasi, kok ini konflik, atau suka keluar tuh ibu, iya sih sebenarnya sih ini kita sih pengennya ngajarin kayak gitu, tapi neneknya ya manjain apa segala macam. Nah keluar tuh kayak gitu, kan berarti bisa ada potensi contradictive value yang dikembangkan di keluarga tersebut. Nah nanti itu suka kebawa ke sekolah. Jadi guru-guru di sekolah bisa antisipatif dengan hasil wawancara tadi. Ini karakter apa nih yang mesti dikembangin? Gitu. Sementara dia di rumahnya pola asuhnya demikian. Jadi di dalam manajemen sekolah harusnya identifikasi mengenai value keluarga itu bahkan diketahui sejak dia masuk sekolah. Gitu. Dan file itu kan ada terus. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu itu kita bisa buka lagi. Dulu kejadiannya kenapa sih gitu. Dan itu suka terjadi loh. Kalau pas itu, oh pantas ternyata dia dari hasil wawancara ada gini-gini. Kan value itu terus aja gitu ya dikembangkan sama kita di sekolah. Itu sih. Jadi Kak Ian dan Kak Ana penting banget pengembangan karakter, penguatan value-value keluarga itu dan 3 gitu ya pilarnya. Rumah, sekolah, masyarakat. Gitu. Jadi kemana-mana ya. Tapi dan di rumah itu balik-balik lagi ke judul kita, di rumah itu jangan meninggalkan ayah ya. Ayah juga harus punya peran. Justru harus dipaksain mulai sekarang. Aku mau jadi inget nih, kita kan kemarin juga ada itu ya, ada lomba ayah mendongeng ya Kak Dian ya. Jadi Negeri Senja Dongeng kolaborasi dengan SD-nya Kak Dian, SD Alia. Membuat ayah mendongeng. Aku tuh di situ ya, saya tuh melihat yang udah ditayangkan ya pada saat penjurian gitu ya, kelihatan banget gitu yang mana yang ayahnya benar-benar engage sama anaknya, gimana dan usaha mereka tuh ada gitu loh, mereka sekalipun kaku atau apa tapi usahanya jadi seru gitu ngeliatnya. Luar biasa ya. Dan ada tuh di beberapa video ya, itu ekspresi anaknya tuh loh ketika dengerin ayahnya dongeng. Masya Allah gitu ya. Jadi dia kayak terkagum-kagum gitu ya ngelihat ayahnya dengan ekspresi macam-macam. Ada yang geli-geli, ada yang apa gitu kan. Itu kan amazing gitu. Itu terjadi di rumah gitu, luar biasa kalau menurut saya sih gitu. Nah itu tuh yang keseruan-keseruan itu luar biasa gitu. Nggak bisa dinilai sama apapun gitu. Ya, itu keren banget dongeng, ayah mendongeng. Gitu. Kayan mendongeng, udah mendongeng Rio belum? Oh, sering. Oh, sering. Kalau setiap malam mereka datang dengan bukunya.
Oh gitu, itu keren. Keren Dia banget. bukunya, kemudian dia minta saya ceritakan, begitu saya baca halaman pertama dan dia bercerita sendiri, menjelaskan cerita. Oh gitu, oke. Keren. Jadi saya bilang, yang mau cerita tuh kamu atau saya sebenarnya ya. Setiap dia mau tidur ya kadang-kadang, atau nggak cuma tidur sih, siang pun juga demikian. Mereka datang bawa bukunya gitu, terus saya suruh baca kan. Ya, yang terjadi adalah ya anak-anaknya cerita sendiri akhirnya. Luar biasa. Itu berarti udah terbentuk tuh habit baca dan dongeng dan emang benar sih Kak Ian yang disaranin memang anak yang memilih buku cerita. Gitu. Jadi gitu. Jangan ayahnya, jangan ibunya, kalau bisa anaknya aja suruh milih gitu. Biar dia kan seneng gitu. Ya. Dia memang bawa buku cerita itu juga sebenarnya gitu ya. Ya, emang benar terjadi pengulangan. Dia seneng gitu. Betul. Kalian punya cerita imajinatif nggak sama anak-anak yang berseri? Oh, enggak. Saya sih pakai buku sebenarnya sih. Oke. Pakai buku. Karena dulu saya punya cerita imajinatif dengan anak saya dan itu berseri ceritanya. Si Amanda gitu ya, dulu sama Nadia tuh gitu. Jadi dari dia mulai TK terus sampai Nadianya SD ya anak itu ikut kelas 3 gitu. Terus Nadianya SD kelas 5 ya anak itu naik kelas 5 juga gitu. Terus aja ngarang-ngarang pokoknya buradul deh ngarang-ngarang. Itu kalau saya yang satu namanya sama Maya Kak Ana ya. Kenapa? Jadi dengan kejadian yang Kak Ana Keno dan Maya ya. Oh iya, kita buat cerita bareng gitu. Keno setiap malam itu pas berimajinasi sama ibunya gitu, akhirnya saling bercerita gitu loh. Itu seru banget. Terus kadang-kadang ibunya lupa kan, kalau misalnya Amanda itu rambutnya keriting. Tiba-tiba dia lupa, terus mama kan rambutnya keriting. Oh iya ya lupa ya. Terus mama dia kan nggak suka baju kuning. Oh iya ya lupa juga gitu kan. Itu kan memang salah satu kekuatan mendongeng kan menguatkan memori anak gitu. Salah satunya ya dari segi pengembangan kognitif gitu kan. Jadi seru sih, seru. Kalau saya mah itu kakak yang mendongeng tuh kakak, karena kan jarak antara saya dengan kakak saya jauh tuh. Jadi dia bikin sama yang seperti Kak Dian bilang, tokoh imajinatif, tapi dia pakai inisial saya A. Anil, dia bilang Anil, terus yang satu P, Pungki jadi pohon, dia bilang itu si pohon dan Anil itu gini-gini, dia cerita lah akhirnya. Itu juga seru. Jadi tiap kali cerita, itu lagi si pohon dan Anil. Ingat kan sampai sekarang? Sampai sekarang jadi ingat. Memang. Dian, tadi kan kita mengenai 3 pilar ya, sekolah, kemudian rumah dan masyarakat kalau pendidikan karakter ya. Tapi saya ngeliatnya gini Kak Dian, kan gempuran teknologi informasi segala macam kan begitu kuat dan deras ya. Apa yang bisa dilakukan ya oleh kita semua supaya kalau kami kan dari Negeri Sejuta Dongeng kan lebih kepada dongeng ya, dongeng sebagai media untuk menyampaikan pesan moral, nilai dan sebagainya. Tapi kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mungkin mengurangi atau mungkin menangkal gitu ya negatif dari arus informasi yang sangat terbuka ini gitu ya. Ya, nomor 1 sih yang menurut saya ya dan melihat di lapangan gitu ya di pengalaman di kelas dengan orang tua, keluhan orang tua, anak-anak. Sebetulnya justru jangan disterilkan mereka dari perubahan. Diceritakan saja setiap kemajuan itu seperti apa. Cuman kalau sekali lagi untuk jenjang pendidikan dasar, filternya ya guru atau orang tua. Saya malah menyarankan ke guru-guru untuk mereka tuh secara aktif ya dan rutin membuka link-link misalnya, saya lupa, yang dia tuh selalu produk Han ya kalau nggak salah ya. Jadi link itu situs itu selalu menginformasikan temuan-temuan produk baru di seluruh dunia. Gitu. Saya bilang ke guru-guru, coba deh buka ini produk Han, kasih tahu anak-anak bahwa sekarang itu ada loh mobil yang seperti ini, bahwa sekarang itu ada loh ballpoint yang seperti ini, yang terbaru, yang tercanggih. Biar aja gitu. Itu kan kemajuan-kemajuan yang harus justru disampaikan. Biar aja mereka tahu.
Tapi kan kita ada pendampingannya gitu. Jadi biarkan mereka terbuka dengan perubahan dengan pendampingan. Itu dengan gitu diharapkan mereka tidak terkaget-kaget, kan salah satu karakter yang mau dikembangkan oleh negara ini. Kak Ian sekarang kalau kemarin kan ada 5 value ya. Sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Itu ya. Nah, itu ada 6 ya. Salah satunya adalah kebinekaan global. Nah, pesan di dalam kebinekaan global itu adalah anak-anak bukalah dengan diversity dunia gitu. Jadi biarkan mereka, memang banyak teknologi, gempuran teknologi, tetapi jangan ditutupin gitu. Anak itu jangan ditutupin terhadap perkembangan tersebut, justru kasih tahu gitu, kasih tahu tentu yang sangat relevan ya, produk-produknya yang relevan dengan mereka. Kan sekaligus juga untuk membuka imajinasi mereka untuk menemukan produk baru lain. Kan kita disuruhnya inovasi kan? Anak-anak sekarang kan disuruh berinovasi. Jadi seperti itu sih kalau kita sih melihatnya, buka saja, dampingi. Kasih tahu, dampingi. Gitu. Pagerin, kemudian nah ini tadi nyambung ke tadi ya. Pengembangan karakter itu yang pertama moral knowing kan ya. Nah, yang kedua itu moral feeling gitu. Moral feeling itu artinya anak itu bukan diajarin, ditantang untuk setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, resikonya apa, dampaknya apa. Jadi semua terhadap kebaruan itu ceritain aja, kemudian ajak ke moral feeling. Kalau kayak gini, kira-kira ruginya apa ya kalau kita pakai produk ini? Kalau kita nggak pakai, ruginya apa? Kalau pakai apa? Konsekuensinya apa? Nah, itu di dalam pendidikan karakter harus sampai ke situ. Jadi moral knowing, tahu dulu apa itu karakternya, kemudian moral feeling, dia diajak setuju atau nggak setuju tergantung dari si fenomenanya atau produknya. Kalau positif ya kita ajak setuju gitu ya. Atau value-nya positif kita ajak setuju, kalau value-nya negatif kita ajak tidak setuju. Itu supaya dia tahu baik benar gitu ya. Salah dan benar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir moral behavior-nya. Diajarin untuk melakukan tindakan-tindakan yang relevan dengan karakter tadi yang mau diajari. Gitu sih. Jadi sepakat banget Kak Ian. Teknologi gempurannya emang luar biasa, tapi ya nggak apa-apa. Biarkan mereka terbuka, dampingi. Gitu. Nggak bisa nolak juga kan ya. Nggak bisa nolak, nggak bisa. Jangan bikin steril kan, tapi bikin imun gitu. Bikin mereka bisa memilih. Kan di situ PR-nya. Gitu. Kita vaksin ya mereka semua dengan dengan informasi sebenarnya ya, dengan informasi juga. Jangan nutup-nutupin ya, benar juga. Ya. Saya agak minta penjelasan juga nih Kak Dian ya. Kita mengenai dongeng ini kan sebenarnya bisa kita lakukan sejak mereka umur berapa? Mungkin sejak bisa dari playgroup juga bisa. Playgroup ya, playgroup sampai akhir SD gitu ya. Nah, itu kan ada tahapan perkembangannya tuh Kak Dian. Kira-kira di umur berapa, khasnya bagaimana, di umur berapa karakteristiknya, cirinya seperti apa Kak Dian? Iya. Buat kami kan sebagai penulis kan memang akan berguna bagi kita sebuah cerita gitu ya, disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif mereka gitu ya. Iya, betul. Moral mereka juga sama gitu ya. Iya. Iya, jadi memang kita harus mempertimbangkan aspek nomor satu bahasa ya, perkembangan bahasa. Itu kemudian aspek perkembangan kognitif ya, tingkat pemahaman, karena mereka masih konkret, segala sesuatu masih konkret, jadi harus kita ceritain warnanya, bentuknya gitu, gerakannya kan harus kita narasikan gitu untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak playgroup ya. Dan playgroup itu attention span-nya juga nggak terlalu panjang kan, sehingga kalau mau cerita ya jangan yang terlalu panjang gitu, banyak jedanya gitu, seperti itu sih. Kemudian kalau udah semakin kelas 3, kelas 4 gitu, mereka sudah bisa paham hal-hal yang lebih abstrak. Misalnya mengenai konsep-konsep karakter gitu ya. Nah, itu juga. Nah, saya titip pesan mumpung Kak Ian ingetin. Tadi selain kita mempertimbangkan bahasa,
ya, kemudian daya ingat attention span gitu, kemudian daya abstraksi gitu ya. Yang suka lupa kita ceritain ke anak-anak, dan ini ternyata di Indonesia masih relatif rendah, yaitu perbendaharaan anak-anak mengenai nama-nama emosi. Ya. Nah, itu harus ceritain, harus dikenalin nama-nama emosi. Anak-anak SD itu kita juga nggak boleh terlalu underestimate ternyata ya. Gitu ya. Saya pernah ngajarin kelas 1, 2. PR-nya dari kementerian, dari kurikulum, suruh ngajarin empati. Kebayang nggak? Ngajarin empati ke kelas 1, 2. Gimana caranya? Gitu. Terus tadinya saya gini, oke, saya cari padanan kata deh. Empati itu apa? Nggak nemu tuh. Menempatkan diri, itu bahasa dia dewasa juga. Akhirnya saya memutuskan mengenalkan nama empati itu. Istilah empati itu ke anak kelas 1 dan kelas 2. Pernah nggak dengar nama empati? Gitu. Anak-anak bilang, Bu, itu yang telepon, Bu. Oh, bukan, itu simpati. Gitu. Terus, apa sih, Bu, empati? Baru deh kita ceritain. Gini ya, kasih gambar. Kalau ada kelinci, luka, berdarah-darah, merah-merah, rasanya kayak gimana? Gitu. Oh, kasihan, gitu-gitu. Kalau ada teman kamu jatuh, diketawain orang, rasanya gimana? Nah, itu tuh namanya. Kalau kita bisa ngerasain apa yang orang ngerasain, dikasih namanya tuh. Kalau Ian bisa ngerasain yang Ana rasain pada saat dia diketawain, nah itu namanya empati. Tulis gede-gede di papan tulis. Empati. Ternyata bisa tuh mereka menyebutkan ulang-ulang empati. Jadi kita kadang suka underestimate. Nah, relevansinya dengan pertanyaan Kak Ian, di level-level mana sih? Saya menyarankan jangan ragu-ragu memperkenalkan konsep-konsep atau istilah-istilah itu kepada anak-anak. Nggak apa-apa, mereka bisa kok. Coba deh kita perhatiin. Misalnya anak-anak dari dunia barat ya, entah di Eropa, entah di Amerika, coba mereka wawancara. Kadang mereka udah kayak orang tua nggak sih ngomongnya? Ya kan? Misalnya menurut saya gini, karena mereka dibiasakan dari kecil dapat vocab yang begitu banyak. Kita suka underestimate. Lah, ngapain anak-anak kecil diajarin itu sih, istilahnya terlalu susah. Kata siapa? Bisa mereka tuh, asal kita persiapkan dulu gitu. Tadi ya, moral knowing-nya itu ya, definisinya itu definisi yang konkret, tapi istilahnya boleh kita kenalkan. Misalnya kelas 1, 2. Pernah dengar nggak namanya perasaan? Nah, kamu tuh punya perasaan apa aja sih? Sedih, Bu. Sama apa lagi? Senang, Bu. Sama apa lagi? Udah. Ya, kok cuma 2? Kalau misalnya kamu nungguin ibu belum pulang, rasanya gimana? Coba yang kerasa apa? Deg-degan atau apa? Nah, itu apa sih namanya? Ya nggak tahu, Bu. Dikasih tahu bahwa itu tuh namanya cemas. Karena belum jelas ibu kamu datang jam berapa. Namanya cemas gitu. Nah, itu tuh yang kadang kita tuh nggak berani. Jadi silakan aja kasih tahu apa istilah-istilah itu di dalam dongeng. Tapi cerita di dalam dongeng itu nanti ada visualisasinya, anak sedang cemas, ekspresinya kayak apa. Kalau anak sedang cemas tuh bahasa tubuhnya seperti apa, kata-kata yang keluarnya kayak apa, itu bisa disertakan dalam dongeng. Titip ya Kak Ana dan Kak Ian, kan penulis. Please ajarin sebanyak-banyaknya nama-nama emosi ke anak-anak kita. Wah, siapa yang jadi PJ Kak Ian? Saya sendiri ya. Kak Ian, ini kayaknya nanti kalau kita ngobrol sama Kak Dian itu kita perlu berapa kali episode deh, nggak bisa habis deh sekarang deh Kak. Bisa panjang banget nih. Betul, jadi nanti kalau menurut saya sih akan ada to be continue ya. Ini Sorry kalau tadi jadinya kemana-mana gitu ya. Gak apa-apa, kita jadi dapat pengetahuan juga nih dari Kak Dian. Sorry. Keren banget. Kita jadi lebih paham dunia pendidikan karena selama ini kan kita tahunya dari luar ya, dari luar pagar, jadi kita nggak tahu jeroannya seperti apa. Dan setelah ngelihat, atau tahunya dari anak ya, padahal anak kalau ditanya tadi ngapain di sekolah, ya gitu aja deh. Gitu, nah, kan? makanya ya kita nggak tahu ternyata di belakang layar itu apa yang dilakukan. Ini keren banget. Saya dapat pengetahuan.
ilmu yang tambahan di sini. Amin. Kak Dian, ya. Mau nanya juga jadinya, ini kan kalau kita melihat dari apa yang diceritakan oleh Kak Dian tadi, sesuatu yang sebenarnya dari generasi ke generasi diturunkan ya kan. Banget. Bagaimana ya, kita menyikapi anak, kita mungkin juga ada etiket anak gitu ya. Yang sebenarnya kalau di luar negeri mereka bisa lebih berkembang sehingga kosakata lebih luas, ya, betul. emosi juga lebih beragam, mereka juga lebih mengenali gitu loh. Kan berarti ada masalah dari kesalahan di kita yang sebagai orang dewasa gitu ya. Antara lain kita punya andil. Andil sebenarnya ya. Iya, betul. Berarti kita Bener mesti banget. ubah juga nih, kita mesti berubah sebenarnya kan ya. Iya, iya. Kita kan nggak bisa berharap anak kita yang tiba-tiba dia jadi tahu segala macam gitu. Kenapa tidak kita mulai dari kita aja sendiri? Ya. Gitu. Makanya ayah perlu mendongeng. Betul. Biar ayah juga nambah-nambah itu vocabnya. Mungkin ayah di kantornya punya vocab apa, kenalin aja ke anak-anak. Jangan ragu-ragu. Kenalin ke anak-anak, biar anak-anak kita tuh wah makin tahu lah. Dan penulis dongeng pun juga perlu memperkenalkan lebih banyak lagi kan ya. Ya. Bentuknya, jenisnya gitu, kan. Benar. Sehingga ayah mendongeng punya patokan, punya pedoman juga dari kita juga gitu ya. Betul. Ya. Ya, menarik sekali Kak Dian. Iya. Oke. Apalagi yang mau dibahas? Banyak sebenarnya sih ya. Banyak sebenarnya. Waktunya habis kah? Enggak, masih banyak. Pertanyaan masih ada banyak banget nih Kak Dian nih. Oh, silahkan. 200 pertanyaan baru kejawab satu. Masya Allah. Ya. Oke. Apa yuk? Ada Kak Ana? Kalau saya tuh agak sedikit slow motion, jadi saya suruh mesti mengendapkan dulu. Saya prefer nanti kita ada session berikutnya lagi. Gimana? Okay. Sebenarnya ada satu pertanyaan sih, yaitu kalau menurut Kak Dian, kan mendongeng itu kan cenderung adalah dari yang dewasa ke anak-anak. Tapi kalau ini yang melakukan adalah menulis dongeng itu adalah anak-anak, seperti apa? Itu nanti saya mau tanya juga sebenarnya banyak sekali. Tapi narabatnya nanti banyak sesi berikutnya. Jadi itu adalah salah satu PR-nya Kak Dian nanti ya. Jelaskan ke kami. Siap, gitu. Siap. Gimana Kak Dian? Kak Dian, kayaknya kita cukupkan dulu ya malam ini ya, hari ini ya. Kita akan ada to be continue, tenang-tenang aja, ilmunya banyak dari narasumber kita. Ini aja, ngobrol-ngobrol santai. Ilmunya banyak dan kayaknya masih banyak banget. Pas ngomong ini, akhirnya lihat aja Kak Ian, pas ngomong ini rasanya, pengen yang ini, jadi pengen tahu yang ini. Dongeng bersambung-sambung ya, kita bisa semalaman loh nanti lama-lama. Sehari bersama. Oke. Ya, jadi untuk sekarang kita sudahkan dulu Kak Dian. Terima kasih Thank you banget. Makasih. Sharingnya, diskusinya benar-benar keren-keren banget yang disampaikan. Itu membuat kita juga sebagai penulis dongeng itu jadi ada gambaran juga ya. Ya nggak kayaknya? Terbuka. Jadi lebih terbuka. Jadi yang tadinya kita mungkin hanya versi yang masa lalu ya, karena kita terpakunya dengan cara mendongeng masa lalu, dengan sekarang yang disampaikan oleh Kak Dian itu jadi lebih tahu kekiniannya seperti apa. Kak Ian juga. Kak Ian ada lagi yang mau ditambahin? Tidak, Kak Ana. Oke, kalau gitu. Oke, sebelum selesai, sebenarnya ngapain nih Kak Ian ya? kalau ada pemirsa dongeng yang ingin gitu kan. Nah, benar. Iya, kemana ya sebenarnya? Bisa ada Kak Mima itu yang bagian ngomong itu ya. Kalau ada pemirsa dongeng yang ingin ikut dalam komunitas Negeri Sejarah Dongeng, itu ada di bawahnya, ada email, silakan kami. Nanti akan kita balas dan kita ajak untuk sama-sama mendongeng. Membuat dongeng itu lebih mendunia. Juga kalau ada topik bahasan yang ingin dibahas juga kan, betul. Bersama Kak Dian kita bisa buat acara lain. Benar sekali. Kalau ada tambahan-tambahan itu silakan. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu hari ini. Sebelumnya kita apa Kak Yan?
Salam lagi. Oke, salam sejuta Salam dongeng. sejuta dongeng. Terima kasih. Makasih ya, makasih Kak Ana, Kak Ian. Terima kasih.